Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka ya ibadallah, uskuru rabbakum bisyukri ala man fa'alal ihsan ilaikum. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan mensyukuri manusia-manusia yang berbuat baik kepada kalian. Kita syukuri orang-orang tua kita. Kita syukuri ustadz-ustadz pembimbing kita. Dan kita syukuri dari istri-istri kita yang membantu kehidupan kita. Maka kita bersyukur semampu kita kepada seluruh manusia agar mencapai tujuan, termasuk bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah selain hukumnya wajib, seperti dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ijma' hukumnya dari para ulama bahwa syukur nikmat itu adalah wajib. Dan pendalilannya seperti di dalam surat Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di dalam ayat ini Allah mengumandangkan bahwa jika dia memberikan kenikmatan, dipilihkan dengan dua pilihan. Ima disyukuri, dan itu akan menjadi perkara yang baik bagi orang yang diberikan nikmat tersebut dengan ditambahkan kenikmatan. Dan yang kedua, tinggallah menunggu azab Allah jika dia kufur atas nikmatnya. Maka mana wajah pendalilan atas wajibnya di ilmil usul bahwa wajib yastahiqul iqab liman tarakahu. Maka syukur hukumnya wajib li'anna yastahiqul iqab liman tarakahu, karena ada di belakangnya balasan yang pedih dan perih bagi mereka orang-orang yang tidak syukur kepada Allah. Dan di balik itu, bahwa Allah Jalla wa'ala setiap memerintahkan sesuatu, maka tidak cukup bagi mereka orang-orang yang melaksanakan perintah itu dengan hanya melaksanakan kewajiban saja, diberikan pahala, tetapi seperti biasa Allah juga memberikan keutamaan-keutamaan baginya di dunia dan di hari akhirat. Dan kaidah ini sangat banyak. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan selain pahala kewajiban yang dia penuhi itu, juga DP ataupun down payment. Allah memberikan kenikmatan sementara juga di dunia sebelum di hari akhirat. Pendalilan untuk ini banyak diantaranya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka bertakwa kepada Allah wajib. Wa ma'a dzalik ja'alallah al-fadl fi hadhihi dunya. Allah menjadikan keutamaan di dunia ini dengan apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan solve of the problems. Allah memberikan jawaban dan jalan keluar dari seluruh masalah-masalahnya di dunia sebelum diberikan pahala dari takwanya. Wa yurzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga-duga. Rizkinya lancar, rizkinya banyak. Dari mana? Dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga-duga. Maka ini down payment. Ini adalah persekot yang Allah berikan
kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ketakwaan yang wajib. Di dunia Allah mudahkan urusannya, diberikan solve of the problems, semua masalahnya dijawab dan ditolong oleh Allah, dan diberikan rizki di dunia dari perkara yang tidak pernah dia bayangkan menjadi sumber rizkinya. Ini contoh saja. Dan begitupun dalam permasalahan kewajiban syukur nikmah. Syukur nikmah wajib. Wa idza syakarna rabbana jalla wa ala fasayati bil fadail al katsirah. Maka begitupun permasalahan syukur kepada Allah yang wajib. Jika kita melaksanakan kewajiban ini, maka Allah akan memberikan down payment, persekat, keutamaan di dunia sebelum di hari akhirat dari pahala-pahala yang besar atas rasa syukur kita kepada Allah karena melaksanakan kewajiban. Idan mal fadail asyukur, mal fadailu syukur. Lalu apa keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan ibadah kesyukuran kepada Allah? Seperti tadi kita ucapkan, dengan tulus hati rasa syukur kepada manusia yang membantu kita membuatkan septic tank, maka rasa syukur kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah karena melaksanakan kewajiban. Dan kalian akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari doa-doa kita. Dan juga kita akan mendapatkan down payment yang Allah janjikan kepada kita. Maka keutamaan asyukur min fadilati syukri, al-fadilatul ula, al-fadilah, keutamaan yang pertama, ziyadatun ni'mah. Allah akan memberikan tambahan over and over again, more and more again, kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan yang pertama yang disyukuri, maka ditambahkan kenikmatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka ini seperti ayat yang kami sebutkan tadi pendalilannya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka janji Allah atas hambanya, la in syakartum, jika kalian menikmati dari nikmat Allah dan mensyukurinya sekaligus, la azidannakum. Maka i'rab dari la azidannakum di sini fi'lun mudhari' yang mabni 'alal fath bidukhulin nun taukid as-sakilah. Wa kadzalika lam la azidannakum aidha lam muzahlaqah ataupun lam taukid, lamul juhd. Maka di sini ada dua taukid, dari nun taukid as-sakilah dan lam taukid. Maknanya la azidannakum. Maka barang siapa yang aku berikan kenikmatan kemudian mensyukurinya, la azidannakum, maknanya pasti aku akan menambahkan kenikmatan yang engkau syukuri itu over and over again, more and more again, ditambah lagi dari apa yang ada pada kenikmatan tersebut. Wa dalilun akhar kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa sanajzi asyakirin di Al-Imran. Wa sanajzi, maka pasti kami akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dari kenikmatan-kenikmatan mereka. Faqala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri hadhil ayat, innallaha sayazid min fadlihi liman yashkuru ni'matahu fi dunya wal akhirah. Maka Allah akan terus memberikan keutamaan-keutamaan di dunia dan di hari akhirat bagi mereka hamba-hamba Allah yang mensyukuri atas nikmatnya, diberikan tambahan. Wasanajzi asyakirin,
Allah tambahkan kenikmatan di dunia dan juga kelak di hari akhirat dengan tambahan pahala-pahala di sisi Allah. Adapun di dalam hadis, dan ini adalah akhlak Nabi Muhammad yang mana dia memberikan tambahan kepada orang yang membutuhkan, dikarenakan orang yang fakir, miskin dan papa ini diberi sedikit rizki oleh Nabi dan bersyukur di depannya, maka tergerutuklah hati Nabi, terenyuh hati Nabi, semakin cinta kepada orang ini dan semakin memberikan tambahan kenikmatan. Seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, yang mana sanadnya bertumpu kepada Umarah ibnu Zadan an Thabit an Anas ibni Malik. Maka Umarah ibnu Zadan seorang rawi yang saduk hasanul hadis, maka hadis ini hadis yang hasan karena Thabit al-Bunani imam min asbatin nas dari Anas ibnu Malik. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Umarah ibnu Zadan saduk hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Berkata Rasulullah ataupun berkata Anas, datanglah suatu hari kepada Nabi dua orang fakir. Fawahidun yas'al an syai'in ila Nabi fa'atahu tamran fawahashahu alaihi. Maka seseorang datang kepada Nabi meminta, lapar. Dikasih oleh Nabi satu tamroh, maknanya satu buah kurma saja. Maka orang itu fawahashahu alaihi, orang ini menghinakannya. Apa? Hanya sekedar kurma. Ya sudah lewat, bukan rizkinya. Kemudian datang seorang lagi fasa'alahu an syai'in, meminta kepada Nabi, lapar. Fa'atahu at-tamrah, diberikan satu buah kurma. Faqala subhanallah, tamrah min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia bangga dan senang, alhamdulillah dapat satu buah kurma bukan dari sembarang manusia, dari utusan Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang paling baik akhlaknya ini dan menjadi contoh bagi kita dalam mengambil akhlak yang mulia. Faqala li jariyatihi idhabi ila Ummi Salamah fakhudhi minha al-arba'in dirhaman allati kanat indaha. Maka wahai jariyah, budak belian Nabi yang perempuan, pergilah kepada Ummu Salamah. Maka aku menyimpan di sana 40 dirham. Pada Ummu Salamah, ambil 40 dirham tersebut, berikan kepada fakir miskin ini. Berapa 40 dirham? Ketahuilah ya ibadallah, bahwa 40 dirham dari segi perhitungan kepada perak, dan 1 gram perak sekarang 11.000, maka 40 dirham setelah dihitung dia adalah sekitar 1 juta lebih. Maka terbayang Nabi sangat senang dengan rasa syukurnya di saat diberikan satu buah kurma, mengatakan subhanallah at-tamrah min Rasulillah. Maka Nabi memberikan 1.200.000, seperti itu jumlahnya. Ditambah 1.200.000 di atas kurma yang disyukuri oleh orang ini. Fahada Rasul, fahada minal bashar. Maka ini adalah manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana secara fitrah dari akhlak yang mulia, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan di saat kebaikan yang pertama disyukuri. Maka jika ini manusia Nabi, bagaimana dengan Allah? Wa huwa Razzaq dzul quwwatil matin, bahwa dia Maha pemberi rizki yang pemberian rizkinya sangat kuat. Maka Allah jika memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya dikarenakan hambanya mensyukuri atas nikmatnya yang pertama, kedua, maka Allah lebih banyak memberikan daripada sekedar Nabi seorang manusia. Maka jika Nabi memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri satu kurma dengan 1.200.000, maka bagaimana dengan Allah yang mana nikmatnya dari oksigen dan nikmatnya dari air dan udara dan cahaya yang selalu mengalir kepada kita dan kita syukuri, maka Allah pasti akan memberikan balasan over and over again. La azidannakum. Maka banyaklah bersyukur ya ibadallah. Dari keutamaan syukur yang kami sebutkan tadi adalah yang pertama, akan memberikan tambahan dari rizki-rizki yang Allah telah berikan kepada kita. Maka jika kita sekarang mempunyai satu rumah, bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan rumah yang lainnya. Dan jika kita mempunyai seorang istri, maka bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan istri-istri yang lain. Dan begitupun kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, kita syukuri, Allah akan menambahkan dengan anak-anak yang lebih banyak over and over again. Inilah keutamaan dari sabar yang pertama. Wal fadilah ats-tsaniyah wiqayatun minal adzab. Maka keutamaan yang kedua, dengan kita bersyukur nikmat atas Allah dari nikmatnya, maka akan menyebabkan kita dijauhkan dari azab, dijauhkan dari perkara yang menghancurkan rizki kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan bahkan jiwa-jiwa kita. Karena telah datang di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Maka tidaklah Allah sekali-kali mengadab kalian, maka tidaklah sekali-kali Allah menjatuhkan adab kepada kalian. In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, dan ini poin pendalilannya, dan kalian beriman kepada Allah. Idan asyukur min asbab wiqayati annas minal adab. Maka kalau begitu, rasa syukur kepada Allah, keutamaan yang kedua, menjauhkan bala, menjauhkan malapetaka, menjauhkan kebangkrutan, kehancuran atas diri kita, atas harta kita, atas keluarga kita. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari kebangkrutan, ingin dijauhkan dari kebinasaan, maka dia syukuri nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Dan dalil yang lain di dalam ayat yang terulang di dalam surat Ibrahim, di lafaz yang kedua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa jika kufur kalian atas nikmatku, tinggal menunggu adab yang perih dan pedih. Maka di sini mafhum al-mukhalafah. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menjauhkan adab yang perih dan pedih dari diri kita. Wa mithalun akhar kama fi qoulihi ta'ala fi surah yusamma surah Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal
Qulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka di dalam ayat ini dinamakan dengan surah Saba, dan mereka adalah kelompok manusia kaum Saba. Dicontohkan bagaimana Allah menghancurkan mereka dari dunia-dunia yang ada pada mereka, diluluh lantakkan dengan banjir bandang dikarenakan ketidaksyukuran mereka kepada Allah. Disebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal. Maka disebutkan di awal ayat, mereka hidup dalam keadaan penuh kenikmatan, mempunyai taman-taman, kebun-kebun yang memberikan rizki bagi mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Apa yang diinginkan Allah dari mereka? Kulu mirizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya itu saja. Kulu mirizki rabbikum, nikmatilah, makanlah dari rizki-rizki yang Allah berikan kepada kalian. Itu ditambah apa? Washkurulahu, dan bersyukurlah dengan beribadah kepadanya dan ucapkan alhamdulillah dan bertakwa kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, dan mempunyai Rabb yang maha pengampun. Berbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Allahumma gfirli, Allahumma gfir dunubi, intaha ma baqiya syai'. Indahu ni'am minal aql wa syurb, wa idza kana indahu dzunub yastaghfir rabbah wa yantahi minadz dzunub ma baqiya syai'. Maka tidak ada yang Allah berikan kecuali kebaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hidup dalam keadaan gelimang dari makanan, minuman dan harta, dan jika mereka berdosa meminta ampun kepada Allah, maka Allah mencabut dosa-dosa mereka. Apalagi dari kenikmatan ini. Namun fa'aradu, namun mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah. Mereka kufur atas nikmat Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami jatuhkan malapetaka dan azab dengan banjir bandang yang menghancurkan jiwa-jiwa mereka, menghancurkan harta-harta kebun-kebun mereka, sehingga bukan hanya mereka yang hancur luluh lantak, juga next generation, generasi setelah mereka hancur luluh lantak. Apa yang ada pada mereka? Maka inilah dari fadilah asyukur, al-fadilah ats-tsaniyah. Dan yang terakhir al-fadilah ats-tsalitsah, yang terakhir fadilah ketiga dari keutamaan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat kita. Apa itu? Dawamun ni'mah, istimrarun ni'mah. Maka nikmat itu akan terus menerus sampai akhir hayat kita, tidak pernah dicabut oleh Allah. Itulah keutamaan dari kita mensyukuri nikmat kita. Maka berapa dari manusia yang siklusnya hidup di dunia ini pendek, dulunya dalam keadaan jaya raya, kaya raya, kemudian setelah itu pailit dan bangkrut. Maka berapa dari manusia yang dulunya mempunyai rumah-rumah mewah dan mobil-mobil mewah, maka sekarang semuanya mobilnya dijual. Dia hanya menggunakan motor yang biasa dipakai ke kebun, yang knalpotnya rusak membuat bising tetangga, dan bahkan yang tadinya dia mempunyai villa-villa, semuanya digadaikan ke bank, dan dia akan duduk di rumah yang RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah. Kenapa bisa terjadi siklus yang sinus yang menurun seperti ini? Di antaranya dikarenakan kufur atas nikmat Allah
sehingga adamul istimrar, tidak ada kontinuitas kenikmatan mengalir kepadanya. Maka barang siapa yang melaksanakan syukur nikmah dari keutamaannya yang ketiga, yang terakhir adalah dawamun nikmah, kontinuitas kenikmatan Allah, bahkan seperti di ayat sebelumnya, la azidannakum, over and over again, bahkan siklusnya akan menjadi grafik yang naik. Semakin dia bersyukur, semakin jaya raya, kaya raya. Maka itu yang kita inginkan. Dan inilah dari keutamaan rasa syukur yang ketiga. Adapun pendalilannya hadis yang panjang, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka lebih baik kita mengikhtisar, meringkasnya dengan langsung menterjemah. Maka disebutkan, laqad kana fi bani Israil minas salatah, telah ada dari Bani Israel, dari 3 manusia yang dijadikan contoh tentang rasa syukur ini. Maka di antara mereka al-aqra wal asla wal a'ma wa abros. 3, yang pertama abros, albino, kulitnya putih, rusak. Yang kedua asla wa aqra, botak, kepalanya tidak ada selembar pun dari rambut, sangat licin. Dan yang ketiga, orang yang buta. Maka ketiga Bani Israel ini diuji oleh Allah dalam kemiskinan dan kepapaan dan dalam keadaan sakit. Maka sukses dari ujian kefakiran, kesakitan, maka diutuslah malaikat untuk menguji mereka. Dengan apa? Diberikan balasan dari kefakirannya, dari kesedihannya dengan kebaikan. Didatangkan malaikat kepada yang pertama yang mempunyai kulit albino. Dikatakan, apa yang kamu inginkan? Jildun hasan. Aku menginginkan kulit yang baik. Semua orang menghinaku. Kemudian tidak cukup dengan itu, ditutup dengan ayu amwal ahabba ilaih. Dari binatang ternak, harta apa yang kamu cintai? Al-ibil. Maka unta diberikan naqah yang sedang hamil, diberikan naqah yang bunting, betina dari unta yang bunting. Kemudian dibacakan barakallahu fih, semoga Allah memberikan barakah padanya. Fala ya'ti yauminal ayyam illa alwadin tala'at binaqatih. Maka tidaklah suatu hari mendatang kecuali lembah-lembah yang ada dipenuhi dengan unta-untanya. Orang ini menjadi sukses karena kesabaran dan diuji sekarang dengan kenikmatan oleh Allah. Datang kepada yang kedua, orang yang gundul botak. Dikatakan, apa yang kamu idamkan? Sya'run hasan. Sya'run hasan. Aku menginginkan rambut yang baik seperti manusia yang lain. Aku telah dihina oleh manusia. Diberikan rambut yang baik. Fa'ayu amwal ahabba ilaik. Harta apa dari binatang ternak yang kamu cintai? Al-Baqarah. Maka diberikan Al-Baqarah yang bunting. Dan didoakan barakallahu fiha. Maka tidaklah yauminal ayyam illa al-widyan imtala'at bibaqaratih. Dipenuhi wadi-wadi, lembah-lembah dengan sapi-sapinya. Maka datang yang ketiga, malaikat ini kepada orang yang buta. Apa yang kamu inginkan? Raja Allah aini fa'absaru bihima. Allah mengembalikan mataku yang Allah ambil agar aku melihat keindahan dunia ini. Maka disembuhkan oleh Allah dan ditanyakan, harta apa yang kamu idam-idamkan? Dikatakan al-ghanam. Maka aku menginginkan kambing.
fa'atahu syatan hamilah. Maka diberikan kambing betina yang bunting hamil. Maka akhirnya tidaklah lembah-lembah kecuali dipenuhi oleh kambing-kambing orang yang buta ini. Kemudian setelah mereka dalam keadaan kenikmatan, ini poin pendalilannya. Apakah kenikmatan ini istimrar? Hal hadhihi ni'am al-istimrar wad dawam alaihim? Apakah kenikmatan ini terus mengalir, tidak terputus? Jawabnya fi hadzal hadis. Maka poin pendalilannya di hadis ini, dari keutamaan yang ketiga ini. Maka setelah berlalu bulan demi bulan, windu demi windu, tahun demi tahun, maka hanal waqt lil imtihan. Tiba waktunya ujian. Ujian dari apa? Telah sukses dari ujian kemiskinan? Tidak. Ujian yang kedua lebih besar, dan ini perlu diperhatikan. Ujian menjaga kenikmatan. Ujian as-syukur. Apakah dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan? Maka di sini bagaimana manusia bergelimpangan dari ujian ini. Bagaimana mereka jatuh dari ujian ini. Maka ujian yang kedua lebih susah. Maka ujian kemiskinan itu mudah. Berapa dari kaum muslimin, terutama para salafiyin, kanal faqr, seperti kita sekarang para penuntut ilmu, tidak mempunyai istri, makan disakan, makan apa adanya, makan dari makanan yang pas-pasan. Maka tidaklah dari kesabaran ini yauminal ayam menjadi ustadz, kemudian dibutuhkan menjadi pemimpin pondok pesantren dan diberikan rizki-rizki kepadanya. Ini perkara yang mudah. Namun yang menjadi sulit dan banyak bergelimpangan dari manusia dari imtihan ini adalah menjaga kenikmatan agar terus menerus dengan syukur. Inilah yang sangat sulit. Syukur nikmah asyad minas sabr alal faqr. Fa'arsala malakan. Maka Allah mengutus yang kedua kali malaikah yang sama. Faja'a ila awalan orang yang albino. Maka dikatakan ana ibnu sabil. Aku orang yang melaksanakan safar dan terputus, tidak mempunyai apa-apa. Maka aku meminta kepadamu, wahai orang yang kaya, wahai manusia, satu dari untamu saja, agar aku menyelesaikan safarku kepada negeriku. Maka orang yang kaya raya dan orang yang disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya ini, qala fa innal huquqa kathiratun. Sesungguhnya kewajiban atasku dari zakat-zakat telah banyak aku tunaikan zakat-zakat, maka tidak ada bagian bagi kamu, pergi dari sini. Maka malaikat ini menyindir, ka'annani araftuk anta ladzi kana faqir wa anta ladzi kunta faqiran wa maridan. Aku mengingat kamu, dulu kamu fakir dan dulu kamu sakit albino. Maka Allah telah mengangkat sakit dan menjadikan kamu kaya. Fastakbara. Maka orang ini bertambah sombong mengatakan, inna hadhil amwal an kabirin. Maknanya bahwa harta yang aku dapatkan dari nenek moyangku orang-orang yang kaya raya. Aku keturunan orang yang kaya raya. Tidak sembarangan. Maka diingatkan oleh malaikat, in kadzabta sayusayyirakallah. Jika kamu berdusta, Allah akan merubah kamu sekarang juga. Maka berlalulah dan tidak merubah ucapan malaikat ini apa-apa kepadanya.
maka Allah jatuhkan orang ini kemiskinan kembali dan menjadi albino kembali. Dan kepada yang kedua sama kepada yang botak, dengan lafaz yang sama yang kami sebutkan, orang yang botak ini pun tidak mau memberikan apa yang diminta untuk bersedekah, maka nasibnya pun sama. Orang ini pun jatuh miskin dan papa dan kembali dalam keadaan kepalanya botak. Kecuali datang kepada orang yang ketiga, dikatakan aku orang yang terputus, Ibnu Sabil, dari safarku. Maka berikanlah, wahai hamba Allah, dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh orang yang bersyukur, yang mengerti atas dirinya bagaimana dulu dia fakir dan dulu dia buta. Apa yang dia katakan? Khud masyid wada masyid. Ambil yang kamu butuhkan dan tinggalkan sisanya yang tidak bisa kamu ambil. Aku dulu orang yang fakir, Allah memberikan aku kaya. Dan aku dulu orang yang buta, dan Allah mengembalikan kebutaan ini menjadi bisa melihat. Khudh masyid, wada' masyid. Maka ambillah yang kamu mau dan kamu mampu, dan tinggalkan yang tidak bisa kamu bawa. Maka orang ini mensyukuri bagaimana dia dulu bersyukur kepada Allah dan kepada malaikat ini, dan dia tidak mengetahui kalau ini adalah malaikat. Apa kata malaikat? Fa inni, maka sungguhnya aku adalah bu'istu ilaikum linamtahinakum. Kami diutus oleh Allah untuk memberikan ujian kepada kalian. Faqad radhiyallahu anka, maka Allah telah ridha atas kamu. Famsik amwalak, ini poin pendalilannya. Maka peganglah terus nikmat-nikmat dari harta-harta dan kesehatan yang Allah berikan kepada kamu. Amsik amwalak, faqad radhiyallahu anka. Allah telah ridha atas ujian yang sukses, maka pegang terus dari harta-harta kamu. Maka ini poin pendalilannya, nikmat yang Allah berikan kepada orang ini terus dia bisa melihat dengan matanya dan terus bertambah harta-hartanya. Faqad sakhatallah an sahibaik, maka Allah telah murka kepada kedua orang temanmu, maka keduanya kembali miskin dan papa dan dikembalikan kembali kepada penyakitnya. Maka inilah dari keutamaan syukur kepada Allah. Maka syukurilah ya ibadallah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam. Yang kedua, nikmat berada di manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ketiga, nikmat kalian duduk sekarang di ma'had ini menuntut ilmu. Maka time to the time, hour to hour, day to the day, year to year. Maka waktu kita di sini, detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, tahun demi tahun, dihisab dalam keadaan kebaikan. Melaksanakan sholat berjamaah, terus menuntut ilmu dan mengajar dan menuntut ilmu, semuanya ibadah. Harus kita syukuri dengan bertambah ijtihad, dengan bertambah semangat, bukan meleha-lehakan waktu, waste the time dengan perkara-perkara yang tidak baik ataupun berbuat dosa yang tersembunyi dan sebagainya. Maka kita meminta kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman wa an yujannibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, lindungilah negara kita tercinta Indonesia dan Yaman, dan jadikanlah negara kita NKRI tercinta ini negara yang aman sentosa dan dijauhkan dari segala fitnah. Fitnah-fitnah bagi mereka orang-orang khawarij yang ingin menjadikan negara ini
menjadi gonjang-ganjing perang saudara, maka jauhkanlah fitnah-fitnah mereka, wahai Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma hfadz wulata amrina warsudhum ila tariqir rusd. Maka wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Maka mereka para pemimpin kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka terus. Presiden kami Pak Jokowi dan para staf yang mengatur negeri ini agar mereka terus dalam bimbingan sunnah dan dalam bimbingan Al-Quran, sehingga aturan-aturan yang mereka perbuat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sehingga kita mentaati mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dalam keadaan ketaatan di jalan Allah, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Dan kita berdoa kepada Allah bagi kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki yang melimpah ruah, yang halal. Dan juga Allahumma gfir dzunubana, dan Allah mengampuni dosa-dosa kami, wa taqabbal minna a'malana, dan Allah menerima amalan-amalan baik kami, dari salat kami berjamaah, menuntut ilmu dan berpuasa. Dan yang terakhir kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stawu tarasu saw sufufakum al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Dirapatkan mata kaki dengan mata kaki dan bahu dengan bahu, dan salatlah dengan sandal ataupun sepatu kalian, karena Nabi telah memerintahkan kita, sallu fi ni'alikum khaliful yahud, salatlah dengan sandal dan sepatu kalian, menyelisihi orang-orang Yahud. Di riwayat disebutkan, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal dan sepatu mereka. Maka kita menghidupkan sunnah Nabi kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid.